sambil dimulai aja gitu ya. Siap, Pak. Oke, kita sambil jalan pelan-pelan ya sambil tunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Nah, syukur deh kalau gitu. Tadi materi udah saya kasih di grup ya, cuma belum saya upload tuh. Atau kenapa kali gagal. Terus jaringan ya kayaknya. Udah dilihat belum materinya? Sudah, Pak. Tentang apa? Tentang function, Apa itu function? bagian logika dari pemrograman, Pak. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya Buat Kalau bahasanya di OOP sebagai metode, Pak, metode. oh gitu. Terus buat apa itu metode? Metode buat apa metode? Belum pada dibaca kayaknya nih. Kayak gini. Sebelum ke materi, kita bahas apa namanya tentang hal yang akan kita lakukan dulu ya. Sekarang pertemuan keberapa? 9, Pak. 9, Pak. Pertemuan ke-9 ya. Ini yang hadir baru ada 12 orang nih. Sekarang pertemuan ke-9. Ini pertemuan ke-9 ini tentang function ya. Kita kan habis UTS nih. Udah pada ngumpulin kan UTS kan? Ada yang belum? Udah semua ya? Sudah, Pak. Oke, aman berarti. Setelah UTS, kita ada 7 pertemuan lagi. Ini pertemuan ke-9 ini function. Nanti pertemuan ke-10. Ini kalau nggak ada halangan, kita bahas tentang pointer dikit ya. Lalu kan ada pertemuan 11, sisanya sampai pertemuan berapa? 12, 15 ya. Sampai 15 ya. 12, 13, 14, 15. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar. Di situ UAS. Nah, di sini nih. Saya udah pernah bilang teman-teman semua nanti harus bikin project kan ya untuk tugas akhir ya. Project. Benar nggak? Ingat nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti benar ya, takut saya belum bilang. Nah, project itu kalau nggak salah dibikin kelompok ya. Bikin kelompok atau iya kan bikin kelompok kan? Bikin kelompok, Pak. Nah, project bikin kelompok, satu kelompok berapa orang? Belum diinfo kalau itunya. Belum diinfo. Oke. Total ada berapa orang? Total tuh kalau nggak salah ada sekitar 40-an ya kalau nggak salah tuh. Nah, ini ada 50 tapi ada 45 berapa kayaknya, orang Pak. yang ada berapa orang yang kemarin tuh keluar ya, nggak tahu keluar nggak tahu gimana tuh. 45, taruhlah 45 orang, berarti kalau misalkan satu orangnya 3, ada 9 kelompok ya.
Nah, itu dia. Satu orang 3 deh. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Nah, ini harus dibentuk ya. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Untuk tugas akhir nih. Untuk tugas akhir membuat project. Satu kelompok beranggotakan 3 orang. Tema bebas. Temanya bebas. Udah gitu codingnya bebas. Dalam artian ini tidak terpaku satu pemrograman tertentu ya. Jadi walaupun kita implementasinya ke bahasa C, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bikinnya misalkan pakai Java ya nggak masalah, atau misalkan maunya pakai C++ nggak masalah, mau pakai PHP misalkan web ya nggak masalah. Oke. Ini bebas. Tema bebas, coding bebas. Yang penting nih nanti pada saat penyajian yang harus diperhatikan itu pertama algoritma. Jangan dulu algoritma deh, tapi masalahnya dulu, problemnya dulu. Jadi teman-teman semua itu bikin apa ya, problemnya apa. Jadi dibahas dulu tuh problemnya kenapa. Sudah gitu, setelah problemnya dibahas, terus baru angkat algoritmanya, cara penyelesaian masalahnya ya dari problem yang tadi dibahas. Nah, lalu setelah algoritmanya dibahas, itu baru ke struktur kode codingannya. Jadi pakai bahasa apa, codingannya seperti apa gitu ya, dijelasin tuh baris per barisnya. Nah, ini saya minta teman-teman semua karya orisinal ya. Jadi originalitas loh. Jangan sampai tinggal copy paste gitu. Kalau yang copy paste nanti nggak bakal bisa jelasin kode-kodenya. Soalnya itu harus dijelasin tuh. Jadi untuk misalkan untuk algoritma ini kodenya itu seperti ini, untuk algoritma ini tuh bentuknya itu seperti ini, kayak gitu. Paham ya? Nah, setelah struktur kode baru diperlihatkan hasilnya ya, bentuk aplikasinya yang udah jadi itu. Nah, ini semua sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Paham, Pak. Nggak ada yang tanyakan ya? Nah, kalau udah sampai sini, nah, saya mau sebentar ada yang chat. Oke. Nah, saya mau nanti yang kelompok ini ya teman-teman itu bikin akun. Bikin akun di mana? Bikin akunnya itu di YouTube deh. Ya. Buat akun YouTube. Jadi nanti UASnya nggak ada soal praktik UASnya ya, karena udah sudah diganti dengan tugas akhir ini ya. Nah, buat akun YouTube, jadi buat video ya, buat akun YouTube, kemudian presentasikan tugas akhirnya di YouTube. Jadi diupload. Jadi teman-teman bikin project ya, kemudian menjelaskan poin-poin ini. Poin nomor 1, poin nomor 2, poin nomor 3 dan hasilnya. Nah, itu direkam gitu loh. Direkam, setelah itu hasilnya itu diupload di YouTube. Kayak gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, oke. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke, lanjut nih. Presentasikan tugas akhirnya di YouTube. Nah, nanti, jadi ini jelas ya, upload tugas akhirnya di YouTube. Nah, nanti untuk presentasi kita di kelas, itu nanti ada di pertemuan, kan ada 9 kelompok nih, ya, total ada 9 kelompok.
Satu kelompok 3 orang. Kalau misalkan ternyata ada Lebih Pak, kalau 44. 9 kelompok Pak. 9 kali 3 baru 27. Oh, astagfirullah. Ya benar. 9 kali 3 baru 27. Berarti ada berapa kelompok tuh? 45. 15. 15 kelompok ya. Nah, 15 kelompok ini kayaknya cukup 3 pertemuan cukup ya. Satu pertemuan itu 5 kelompok. Nah, ini presentasi. 5 kelompok. Nah, tunggu sebentar. Oke, lanjut. Rencana pertemuan ke-13, nanti kita akan presentasi 5 kelompok. Ya, lalu pertemuan ke-14, 5 kelompok. Oke, yang mau salah silakan. Lalu pertemuan ke-15, kita presentasi lagi 5 kelompok. Jadi presentasi itu ada di pertemuan ke-13 sampai ke pertemuan 15. Gitu. Nah, ini yang untuk upload tugas akhir itu saya tunggu nanti pada saat UAS. Jadi UASnya di LMS nanti saya siapkan activity untuk teman-teman nyimpen link ya, nyimpen link YouTube-nya gitu loh. Nyimpen link YouTube-nya di e-learning. Nah, mana nih? Ya. Jadi nanti link YouTube-nya yang udah dibikin, yang udah diupload, itu link YouTube-nya ditaruh di LMS. Nanti itu ada tuh pada saat UAS nanti. Jadi ditempelnya di situ. Nah, untuk tugas akhir jelas, nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Berarti kalau dibuatnya programnya boleh dari sekarang gitu kalau udah dibentuk kelompok itu ya? Iya, boleh dari sekarang. Makanya langsung ditentukan sekarang aja. Untuk masalah kelompok itu terserah, ya bebas. Yang mau kelompok mana ke terserah. Saya nggak bakal ngatur tuh misalnya yang kayak gitu. Jadi teman-teman aja putusin sendiri. Satu kelompok pokoknya 3 orang, ya. Jadi mendingan dari sekarang disiapin tuh, soalnya nanti pada saat presentasi nih kita di pertemuan ke-13 ya, entah itu kelompok mana dulu yang akan saya panggil nggak tahu ya, makanya dipersiapkan. Nah, saya minta nanti di pertemuan 10 namanya udah ada nama-nama kelompok. Jadi minggu depan itu nama-nama kelompoknya udah ada gitu, siapa-siapa aja. Mas Galih, Ya Pak. bisa bantu buat inventarisir nggak dari kelompok-kelompok teman-teman? Boleh Pak, insya Allah Pak. Jadi nanti nama-nama kelompoknya yang udah dibentuk disetor ke Mas Galih aja. Nanti Mas Galih yang bikin rekapannya, gitu. Maaf ngerepotin nih Mas Galih ya, ikhlas ya. Insya Allah Pak, nggak apa-apa Pak Guru. Wis, berarti masalah tugas akhir udah clear ya. Tugas akhir udah clear, nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang di pertemuan 11 dan pertemuan 12 nih, kita ngapain? Nah, pertemuan 9 kan sekarang nih, kita akan bahas function. Pertemuan 10 nanti minggu depan nih, kita akan bahas pointer nih. Ya. Nah, untuk pertemuan 11 dan pertemuan 12, nah ini saya akan lebih ke studi kasus. Studi kasus. Nah, studi kasus ini ngapain? Studi kasus ini tuh teman-teman pecahkan masalah yang ada di sini. Ini linknya. Ya. Jadi dua pertemuan ini kita nggak akan ada pembahasan materi. Jadi pembahasan materi itu selesai di pertemuan 10. Untuk pertemuan 11 dan pertemuan 12, silakan Zoom, kita masuk Zoom ya. Kita masuk Zoom, tapi teman-teman fokus ke sini. Fokus ke penyelesaian studi kasus ya. Di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 tetap masuk Zoom, tapi yang dikerjakan itu ini. Gitu loh. Yang dikerjakan itu ini. Nah, selama kita
waktu perkuliahan dari jam 7 sampai jam 9 itu kerjakan ini sebanyak-banyaknya. Ya, kerjakan sebanyak-banyaknya. Contoh nih, misalkan untuk yang ini ada contoh kasus Pak Dengklek mau ujian. Nah, di sini ada deskripsi permasalahannya tuh. Besok Pak Dengklek akan UTS nih, ujian tengah semester. Nah, Pak Dengklek tahu bahwa gurunya pasti memberikan nilai dalam bilangan bulat. Bilangan bulat ya, integer ini berarti. Nah, nilai UTS itu akan diberikan dalam skala 100, yakni antara 0 sampai dengan 100 ya, secara inklusif. Artinya 0 adalah nilai yang diperbolehkan, begitu juga 100. Jadi dari 0 sampai 100. Nah, lalu diberikan sebuah nilai N. Periksa apakah nilai tersebut diperbolehkan dalam UTS Pak Dengklek besok. Nah, format masukkan sebuah baris berisi bilangan N. Lalu untuk format keluarannya, sebuah baris berisi ya apabila nilai N tersebut diperbolehkan atau tidak bila sebaliknya. Nah, berarti kalau misalkan kita analisa dari permasalahannya, ya dari deskripsi yang ada, kita itu disuruh membuat sebuah aplikasi yang bisa mengecek, ya, yang bisa mengecek nilai yang diinputkan gitu loh. Katakanlah nilainya itu adalah N. Ya, misalkan ada variabel namanya itu variabelnya N gitu kan. Nah, si nilainya itu pada saat diinputkan, misalkan yang diinputkan itu 45, nanti keluarannya adalah ya. Kenapa keluarannya ya? Karena nilai yang diperbolehkan untuk diinput itu antara 0 dan 100. Nah, berarti di sini kan ada fungsi logika, ya kan? Kalau misalkan dia nilai inputannya itu antara 0 dan 100, nanti akan muncul ya. Kalau misalkan di luar dari ini, berarti tidak. Di luar dari ini tuh berapa? Berarti 101 atau -1, -2 atau 45,5 kan nggak boleh tuh, ya kan? Nah seperti itu. Nah gimana tuh bentuk programnya kayak gitu? Gimana codingannya? Nah itu. Jadi kerjakan yang soal-soal yang seperti ini. Ini banyak nih soal-soalnya nih, seru nih. Banyak. Tuh, ada Pak Dengklek dan operasi sederhana, ada pasar rakyat. Nah pokoknya dibaca-baca aja. Ya cari kerjakan soal yang termudah. Nah, saya minta nanti, jadi pada saat pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, nanti kan teman-teman memecahkan studi kasus ya, dari soal yang ada. Nah, hasilnya, misalkan yang ini beres nih, Pak Dengklek mau ujian. Ya, Pak Dengklek mau ujian beres nih. Nah, itu hasilnya ya di print screen gitu. Hasil codingannya di print screen. Dan hasil runningnya ya si program yang running, jadi codingannya di print screen, hasilnya juga di print screen gitu. Nah itu disimpan, dibikin file PDF nanti gitu. Misalkan nih kita bikin dulu di Word gitu ya, misalkan ya, misalkan kita bikin dulu di Word. Nah yang ini misalkan tulis ininya pada klik pengujian. Nah, terus sudah gitu deskripsinya ini. Nah, terus udah gitu ngapain lagi? Nah, ini baru jawabannya ya. Jawabannya di sini. Codingannya di sini. Nah, udah gitu hasilnya di bawahnya. Ini hasil, ini codingan ya. Simpan di sini. Ini hasilnya. Screenshot screenshot hasil coding yang dijalankan. Beres nih kelar satu, udah gitu cari lagi yang lain. Kayak gitu, misalkan soal yang mana, misalkan studi kasus yang ini nih, yang operasi sederhana nih, apa sih? Nah, coba dibaca. Kalau misalkan udah ketemu jawabannya, udah oke, nah masukin lagi sekarang ini. Nah, begitu deskripsinya tadi ini. Nah, terus codingannya apa? Nah, codingan. Nah, simpan di sini codingnya ya. Lalu hasilnya kayak gimana? Screenshot sini. Jadi berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba untuk menyelesaikan studi kasus terbanyak gitu loh. Paham nggak? Jelas?
Jelas, Pak. Pak, jelas. Jelas ya. Ini adanya di pertemuan 11 dan pertemuan 12. 12. Nah, tuh. Nanti di LMS, nanti saya akan buat tuh. Di LMS itu nanti akan saya buat activity-nya. Jadi setelah setelah kita selesai di akhir pertemuan jam 9 berarti ya. 9 selesai, nah itu di-upload hasil yang ini. Ya, yang ini di-save, dibikin PDF, kemudian di-upload di e-learning. Kayak gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham semua. Pak, yang di websitenya toki.id itu kan ada difficulty level kayaknya ya, itu boleh milih yang gampang-gampang aja misalkan gitu nggak ya Pak? Boleh banget. Pokoknya tujuannya itu kerjakan sebanyak mungkin ya. Nanti kita akan lihat nih, nanti saya akan rekap siapa yang paling terbanyak itu yang mengerjakan. Jangan sampai isinya di 2 pertemuan ini ngerjainnya cuma 1 doang ya, terlalu dong kalau cuma 1 doang 2 pertemuan ya. Banyak soal-soal yang gampang kok di situ, cari-cari aja. Kalau misalkan mau dari sekarang nyari ya nggak masalah, misalkan ada waktu kosong iseng-iseng nih daripada nganggur gitu kan, ya coba deh dibuka, dilihat-lihat, terus iseng-iseng dikerjain, nanti pas pertemuan ya udah tinggal bikin aja laporannya kayak gitu. Paham ya? Paham, Pak, paham. Nah, oke. Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita masuk materi? ETS ala programmer ya Pak. Toki. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Ini saya save catatan nih. Persiapan tugas akhir. Nah, sekarang kita salah masukin lagi. Banyakan folder. Kampus. Anak papi batuk-batuk, Masya Allah. Format laporan. Oke, sekarang coba kita masuk ke pertemuan, ke materi. Nah, tentang function. Ini gampang banget ini function. Intinya gini, tadi kan dia bilang kalau misalkan di OP itu metode ya itu. Jadi intinya function itu ini udah jelas ya, dia bagian logika dari pemrograman atau subprogram. Yang namanya subprogram berarti dia pecahan, ya pecahan-pecahan dari program. Jadi bukan program inti gitu. Terus cirinya dia memiliki nilai kembalian. Nah, lalu selanjutnya function ini kita bisa panggil berulang kali. Jadi kita bisa panggil lagi tanpa harus nulis kodenya lagi gitu. Nah, terus dalam function itu ada yang menggunakan parameter dan tanpa parameter. Nah, atau bisa juga ini disebut prosedur ya, bisa juga disebut prosedur. Kalau dalam bahasa yang lain itu ada prosedur berbeda, ada prosedur, ada function. Nah, kalau misalkan di bahasa C itu kayaknya prosedur dan function itu bersatu ya kalau yang saya lihat gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang udah mendalami bahasa C bisa di-sharing di sini ya. Nah, ini untuk strukturnya seperti ini. Untuk struktur pembuatan function. Nah, pertama di sini ada int. Int itu apa sih? Int ini tipe data ya, integer. Kemudian disusul dengan nama fungsinya. Nah, setelah nama fungsinya dimasukkan, nah, lalu di sini ada dalam kurung nih. Ya, ada int lagi, tipe data lagi, kemudian ada parameter. Nah, ini formatnya seperti ini. Ya, format bakunya seperti ini. Setelah itu baru di sini ada
tanda mulai dan tanda akhir ya, begin dan end. Nah, sini tulis kode programnya di dalamnya itu. Nah, INT ini tuh apa? INT yang pertama ini tuh adalah tipe data ya dari nilai kembalian. Nilai kembalian itu apa sih? Yang ini nih, return value. Nah, nanti akan kita coba praktekkan ya biar pada paham. Maksudnya apa sih gitu loh. Kalau misalkan di sini adalah integer, int itu kan integer ya, berarti kan bilangan bulat. Nah, nanti si fungsi yang kita panggil itu dia akan mengembalikan nilai ya, mengembalikan nilainya itu adalah bilangan bulat atau integer. Jadi sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan di depannya. Kalau misalkan yang di depannya char ya berarti nanti hasil nilai kembaliannya itu ya, atau resultnya itu adalah char. Tuh, kalau misalkan di depannya float ya berarti hasilnya float ya. Jadi ini tipe data atau nilai kembalian ya. Nah, lalu di sini INT yang kedua ini adalah tipe data parameter. Jadi kalau misalkan fungsi yang kita buat itu membutuhkan parameter ya, nah berarti harus dideklarasikan tipe datanya. Nah, tipe datanya itu di sini deklarasinya. Kalau misalkan butuhnya integer ya INT, kalau misalkan butuhnya char ya berarti char, kalau misalkan butuhnya boolean ya berarti boolean gitu. Nah, contoh misalkan gini. Contoh misalkan ini. Nah, mohon maaf ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini void nih. Sebelumnya di sini INT. Apa maksudnya nih? Kok di sini void? Kok di sini INT? Tadi kan bilangnya kan kalau yang di depan ini kan adalah tipe data, ya kan? Tipe data dari fungsi yang kita buat gitu loh. Nanti return value-nya atau nilai kembaliannya atau result-nya itu nanti berupa tipe data ini ya, INT. Nah, tapi kok di sini void? Void ini apa? Kan bukan tipe data. Nah, ada yang bisa jawab? Kapan di sini void gitu? Apa maksudnya void? Biasanya nggak mengembalikan tipe data apapun, nggak mengembalikan nilai value, Pak. Nah, kalau void di sini berarti tidak mengembalikan nilai. Jadi si fungsi yang kita buat ini ada fungsi yang namanya welcome ya. Fungsi namanya welcome. Jadi si fungsi welcome ini dia tidak mempunyai return value atau nilai kembalian ya, atau tidak mempunyai result nantinya gitu loh. Jadi ya udah gini aja gitu bentuknya. Nah, ini tuh kalau di bahasa pemrograman yang lain ini tuh mirip seperti prosedur. Jadi dia cuma untuk menampilkan atau untuk apa kayak gitu ya biasanya, tanpa ada hasil ya dari return value, tanpa ada nilainya. Jadi si fungsinya itu kalau misalnya kita panggil ya udah nggak ada nilainya dia. Jadi cuman yang ada di dalam fungsinya ya udah itu gitu loh. Kalau di bahasa pemrograman yang ini tuh kayak prosedur. Nah, lalu di sini ini kan struktur program utama nih ya. Nah, main ini tuh adalah fungsi program utama. Ini yang akan dieksekusi pada saat dijalankan. Bukan yang ini yang akan dijalankan, tapi yang akan dijalankan adalah yang ini, yang main ya. Nah, lalu di sini ada pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsinya tinggal kita panggil welcome kurung buka kurung tutup. Ya kan? Karena di sini tidak ada parameter, ya kan? Di sini nggak ada parameter, berarti di sini juga nggak ada parameter. Nah, ini adalah fungsi yang tanpa parameter, atau bisa juga disebut dengan prosedur. Nah, di sini ada return 0. Return 0 itu berarti karena di sininya INT, ya, maka di sininya adalah return 0. Kalau misalkan di sini bisa nggak pakai void? Ya bisa juga pakai void, fungsi program utama bisa pakai void, ini nggak usah pakai return 0. Cuma kalau misalnya sini pakai int ya ini pakai return 0. Dulu perasaan pernah ada deh ini yang bertanya ya, sebenarnya saya lupa siapa tuh. Kenapa sih harus pakai return 0 gitu loh? Karena fungsi utama yang kita buat di sini adalah int. Kalau misalkan mau pakai void, nah nanti ininya hilang. Kayak gitu. Contoh. Misalkan ini kita buka ya. Online GDB. Wah, sinyal.
Nah, ini dia. Ini kan apa namanya, defaultnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita buka ya kan pakai yang bahasa C gitu kan, pakai bahasa C nih. Kita run. Nah, ini kan untuk memunculkan hello world. Nah, hello world ini kita bisa buat fungsinya gitu loh. Cara bikin fungsinya ini sebelum fungsi utama. Nah, fungsi utama itu yang ini. Ada main cirinya. Ini bisa kita pakai void. Ini return null ini bisa dihapus sama kita. Kayak gini juga bisa. Tuh, ya. Nah, ini kita bisa bikin fungsinya. Pembuatan fungsi itu sebelum fungsi utama. Nah, jadi di bawah header ya, di bawah penulisan header kita masukkan di sini. Misalkan void welcome. Nah, kurung buka kurung tutup. Begin, di sini misalkan printf hello world. Nah, di sini ini kita tinggal panggil nama fungsinya welcome. Kurung buka kurung tutup. Coba kita run. Tuh, ya kan? Ya, jadi yang ada dalam kode fungsi ini nanti akan dipanggil di sini. Ya, misalkan kita bikin lagi welcome. Kita run. Nanti ada 2 nih. Tuh, hello world, hello world. Oh, ini harus di enter. Kasih format enter dulu. Tuh, hello world, hello world. Gitu kan? Jelas sampai sini? Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Oke, jelas. Lanjut. Nah, terus gimana kalau misalkan nih, word-nya ini saya pengen ganti nih. Jadi sesuai dengan inputan misalkan. Ya. Misalkan, hello Komeng, hello Abdul, gitu ya. Maaf nih, belum jelas yang bagian void apa tuh tipe data yang mau dikeluarin gitu ya. Oh Misalnya iya. kita mau ada fungsi buat perhitungan, tapi bisa aja kan user itu masukin string bukan string kosong, inputannya kosong gitu misalnya ya. Itu kan nantinya kan jadinya kan kita nggak ngembaliin nilai dong kalau kayak gitu. Maksudnya kan misalnya hitung gitu, nantinya tapinya usernya malah masukinnya parameternya kosong misalnya. Terus gimana itu caranya biar bisa apa namanya Ya, return paham, value-nya saya itu paham. bisa void atau integer. Bisa aja kita Saya pakai paham. trik-trik kayak gitu, misalnya kalau ininya kosong, kalau apa parameternya kosong, nantinya return value-nya 0. Terus ntar di output-nya jika return value-nya 0 di apa namanya parameter kosong gitu ya kan. Tapi kan itu kan kita ngoding lagi kan, banyak lagi kan, jadinya panjang lagi gitu. Biar singkat lah Pak. Gimana maksudnya gitu. Paham lah. Oke. Oke, nanti itu kita bahas sambil berjalan. Saya khawatir kalau udah langsung bahas itu nanti teman-teman pada bingung yang lain ya. Gak apa-apa ya. Nanti kita jawab. Oke. Oke. Jadi kita jalan pelan-pelan, takutnya teman-teman yang lain belum pada paham. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain udah pada paham ya bisa langsung dikejar ke sana. Oke, sekarang gini. Misalkan nih, ini saya pengen ada apa namanya namanya ini jadi jangan word tapi sesuai dengan inputan, misalkan kan gitu. Nah, itu kita butuh yang namanya parameter. Nah, ini ya. Contoh yang menggunakan parameter nih. Nah, ini tetap masih void nih, jadi dia nggak mengembalikan nilai apapun nih untuk si fungsi welcome ini. Jadi cuma tinggal kita tambahkan tipe datanya, kemudian nama variabelnya, ya, atau parameternya di sini apa. Di sini adalah tipe datanya adalah char, kemudian parameternya adalah name, ya, dengan lebarnya ini kosong, jadi sesuai dengan inputan nanti. Printf, misalkan hello. Nah, di sini ada %s, ya, jadi kita panggil dari yang name di sini, gitu loh. Nah, contoh misalkan. Sini tadi kita kasih char ya, kemudian name-nya siapa. Nah, ini kalau misalkan cuma welcome gini doang ya, welcome gini doang. Kalau di atasnya kan ada parameternya, di sini nggak ada parameternya nih. Ini kita run nih, hasilnya adalah error.
Oke, selamat bergabung Mas Daud. Langsung ikuti aja ya. Nah, ini hasilnya ada error nih. Ya, Kurung implicit bukanya, Pak. declaration of error function. Kurung bukanya itu Nah, namanya ini kayak Pak. ini name-nya belum ada. Betul. Name-nya belum ada karena kita butuh satu buah parameter. ITTS. Nah, namanya kurung buka ya, Pak. implicit welcome. Tutup bukanya itu, Pak. Namanya. Allah. Ih, ya ampun, dari situ. Nah. Yang di print F-nya belum dikasih, Pak. Iya benar. Nah, ini ya. Jadi nilai yang di sini akan dimasukkan ke dalam parameter itu. Hello, kemudian di sini adalah formatnya %s ya dari parameter name. Name-nya ini dari sini nih. Inputan dari sini gitu. Komeng. Abdul. Ini kalau ada nama yang sama punten ya. Tuh. Hello Komeng, hello Abdul kayak gitu. Ya, jadi parameternya kita lewatin ke sini. Nah, itu yang menggunakan parameter. Nah, terus ada juga nih. Nah, ini fungsi masih sama ya yang dipakai void. Nah, cuman ini kita tampilkan perhitungan, tapi ini dia tidak mempunyai nilai kembalian ini. Tidak mempunyai nilai kembalian. Kita lihat di sini. Kita perhatikan baik-baik. Jadi fungsi dengan nama add ya, dia kan tidak mengembalikan nilai. Kenapa? Karena bentuknya adalah void di sini. Ya, bukan integer, bukan float atau bukan tipe data yang lain. Gitu ya. Tapi ini dia punya dua buah parameter, yaitu parameter A dan B. Nah, parameter A dan B itu tipe datanya adalah integer. Ya. Nah, lalu kodenya ya, perintahnya di sini adalah untuk menampilkan hasil. Hasil apa? Ini nih. Nilai dari A, kemudian nilai dari B, lalu nilai dari A tambah B. Nah, ini saya copas aja ya, biar cepat. Nah, ini dia. Kan lalu di sininya nah oke. Di sini kita lihat ini ada sebuah fungsi namanya add ya, sebuah fungsi namanya add tapi dia tidak punya nilai kembalian jadi void. Nah, si fungsi add ini dia ada dua parameter yaitu A dan B. Nah, fungsi add ini untuk apa? Fungsi add ini untuk menampilkan tuh hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan antara A dan B tuh di sini nih ada tuh ya, A plus B. Printf pertama ya %d tambah %d sama dengan %d. Nah, %d yang pertama adalah nilai dari A. %d yang kedua adalah nilai dari B dan %d yang ketiga adalah nilai dari A plus B. Nah, pada saat program utama ya, di sini adalah fungsi utama. Pada saat fungsi utama ini ada pemanggilan fungsi add tadi yang udah kita buat. Lalu kita masukkan parameternya adalah 2 ya kan? Ada parameter A dan B. Kita masukkan nilainya nih 1 dan 2. Nah, pada saat ini nanti akan dieksekusi, maka akan muncul 1 tambah 2 sama dengan hasil penjumlahan 1 dan 2. Tuh, seperti ini. 1 ya kan? Nah, nilai A. 1 ini jadi nilai A. 2 ini jadi yang nilai B ini. Gitu kan? Ini 1 plus 2 sama dengan berapa? Nah, ini penjumlahan nih, A plus B. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Kemudian ada add 2,2, nah, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Add 3,2, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Ini sebenarnya ini fungsi add ya, fungsi add tapi yang tidak memiliki nilai kembalian. Ya. Nah, ini tuh kalau misalkan di tadi yang saya bilang ya, di tempat yang lain tuh, di bahasa pemrograman yang lain tuh, ini tuh mirip ke prosedur. Itu mirip ke prosedur, tapi dengan parameter gitu, tinggal kita masukin parameternya berapa, nanti keluar hasilnya. Tapi dia nggak punya nilai kembalian, dalam artian si fungsi ini kita nggak bisa diolah lagi gitu loh hasilnya.
Jadi dia udah mati di sini gitu. Nah, ini yang ada operasi dari fungsi add, tapi dia tanpa ada nilai kembali atau return value. Nah, maksudnya apa sih return value? Return value pasti masih ada yang bingung. Nah, nanti ya di sini nih, nanti akan kita bahas di sini. Nah, lihat di sini. Ini yang punya return value nih. Ini yang punya return value. Fungsinya masih sama kayak yang tadi. Ya, add INTA, INTB. Sama tuh. Add INTA, INTB. Yang berbeda adalah ini. Ujungnya, ujung awal tuh. Void di sini. Nah, kalau di sini adalah INT. Nah, berarti ini punya si fungsi add memiliki nilai kembalian yang bertipe data integer. Ya, yang bertipe data integer. Gitu. Nah, lalu di sini kita lihat tuh, dari strukturnya ya, return A plus B. Nah, kodenya kalau di sini kan langsung printf gitu kan. Printf kemudian A plus B di sini. Kalau di sini return A plus B. Nah, nilai return ini nanti ini akan masuk nih ya, akan masuk ke dalam fungsi add ya, ke dalam fungsi add. Jadi si add ini dia kayak semacam jadi variabel gitu loh. Jadi seolah-olah itu menjadi sebuah variabel dengan tipe data integer, nilainya itu adalah ini, penjumlahan antara A dan B. Gitu. Nah, di sini kita lihat struktur dari fungsi utama. Struktur dari fungsi utama ya dengan yang sebelumnya. Kalau ini kan langsung tinggal panggil add 1,2, add 2,2, add 3,2. Nah, karena printf-nya itu udah ada di sini. Ya, kalau ini kan nggak ada printf-nya, ini adalah langsung hasil penjumlahan return A plus B. Nah, ini printf. Kemudian kita panggil formatnya ya integer. Lalu kita panggil fungsinya add 1,2. Nah, add 1,2 ini nilainya adalah ini dari A plus B gitu. Nanti akan masuk sini. Coba kita buktikan. Biar nggak pusing, kita buktikan. Ini ya. Coba kita run. Nah, ini hasilnya nih. 3, 4, 5. 1, 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Lalu 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. Gitu ya. Nah, kalau misalkan yang tadi tuh, yang sebelumnya. Kalau misalkan bentuknya yang ini, atau ini jadi void, lalu ininya printf misalkan A plus B, lalu ini nggak bakal bisa nih, nggak bakal bisa. Ini tuh kita harus hapus ini, harus hapus yang ini, harus hapus yang ini. Nah kan, lihat hasilnya nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi gini, kalau misalkan ya kita bahas tentang yang return value tadi, yang void ini kan dia tidak punya nilai kembalian atau return value. Nah, kalau misalkan tadi kan saya kan panggilnya misalnya printf. Nah, printf ini kan dia sebenarnya kan
pakai format ya, format persen D misalkan. Lalu nilainya berapa di sini ya kan, mau nilainya 5 ke, mau nilainya 10 ke. Nah, ini kan merupakan nilai ya kan, value kan. Ya, 10 ini kan value. Coba kita run. Tuh, ya kan 10 keluar kan. 10 ini value gitu loh. Nah, kalau misalkan yang bentuknya void, ini tuh kita nggak bisa panggil di sini. Nggak bisa panggil ke sini. Add 1,2. Misalnya kayak gini, ini nggak bisa. Nah, ya kan nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai kembalian. Jadi dia itu langsung dicetak di sini. Ya, makanya di sini ada printf-nya, ada printf. Soalnya kalau misalkan bentuknya tadi pakai apa namanya langsung A plus B misalkan. Langsung A plus B atau misalkan di sini ada apa namanya ada variabel misalkan ya. Integer hasil. Lalu di sini adalah hasil sama dengan A plus B. Nah ini, jadi tetap nggak bisa. Ya kan? Tetap nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa dia? Karena meskipun di sini ada hasil A plus B, ya ini kan harusnya kan masuk ke dalam variabel hasil, ya kan? Harusnya masuk ke dalam variabel hasil. Tapi pada saat kita panggil di sini, fungsinya add 1, 2. Satunya masuk ke parameter yang A, duanya masuk ke parameter yang B. Hasilnya A plus B. Nah, nilai A plus B ini masuk ke dalam hasil. Nah, kalau misalkan di sininya bentuk fungsinya adalah void, nah ini dia nggak akan mengembalikan nilai apapun walaupun kita panggil fungsinya add 1,2. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena void ini tidak mengembalikan nilai apapun. Tapi kalau misalkan si void ini ada nilainya, oh ya sorry, di sini harus pakai return. Return hasil. Bisa. Nah, ini dia. Lihat, 3. Ya kan? Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, muncul kan 3 tuh. Ya kan? Tapi kalau misalnya di sini jadi void, coba mau nggak? Tuh, nggak mau kan? Itu nggak bisa. Jadi nggak ada nilainya. Jadi pada saat kita panggil si fungsi add ini nggak ada nilainya dia. Gitu loh. Walaupun di sini ada nilainya, tapi nggak bisa dipanggil di sini. Nggak bisa masuk. Itu perbedaan yang void dan yang bukan void, ya, yang punya return value sama yang tidak punya return value. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf, Pak. Ya. Untuk Atau mungkin yang mau didiskusikan? function itu hanya untuk integer dengan float saja, Kak? Nah, kalau misalnya untuk karakter atau string bisa nggak, Pak? Harusnya bisa. Kalau karakter kan kita harus ada semacam, kalau string lah, kalau string kan berarti tipe datanya char, kemudian kita bagi apa namanya ada bracketnya itu kan. Ya, Bagi fungsinya seperti apa nanti? harusnya bisa. Ya, kan kemarin pernah bikin, perasaan saya pernah bikin tugas itu deh, ngasih tugas yang palindrom itu ya, palindrom. Ya kan? Nah, itu palindrom itu bisa tuh dibikin fungsi itu dia. Cuma nanti hasil keluarannya itu, si palindrom itu bentuknya adalah apa namanya, boolean, true atau false. Nanti kita olah, kalau misalkan bentuknya true, berarti palindrom. Kalau misalkan bentuknya false, berarti bukan palindrom. Bisa kayak gitu. Bisa sih, harusnya bisa. Kalau di bahasa pemrograman yang lain bisa. Cuma untuk di bahasa C, saya sendiri belum nyoba ya. Saya sendiri belum nyoba gitu. Untuk yang char itu. Yang baru saya coba itu menggunakan yang integer dan float. Kalau char saya belum coba. Coba aja kita tes nih. Coba aja kita tes. Cuman ya itu tadi, kita mau mengembalikan nilai apa gitu. Kita mau mengembalikan nilai apa. Misalnya kita gabung dua string gitu, Pak. Bisa kayak gitu, gabung 2 string, char 1 dan char 2 digabung gitu kan. Jadi penggabungan karakter. Bisa kayak gitu. Mengembalikan nilai string gabungan gitu. Betul.
Jadi misalkan kita bikin program untuk menggabungkan dua buah karakter gitu ya. Karakter pertama apa, atau string yang pertama apa, string yang kedua apa. Nanti hasilnya adalah penggabungan dua string tadi pada saat kita panggil fungsinya. Tuh, misalkan fungsi gabung, kemudian string yang pertama apa, string yang kedua apa, nanti hasilnya adalah gabungan dari kedua string tersebut. Gitu kan maksudnya? Iya betul. Harusnya bisa. Oh, harusnya masih bisa. bingung di functionnya itu lah. Tuh. Kalau yang sekarang kan di integer kan int nama function itu kan. Kalau string itu kalau string kan di bahasa C nggak ada string, dia adanya kan char. nah char kemudian bintang apa bracket itu kan. Nah, itu pakai bintang itu ya, Bintang ya. yang menandakan string. Ini harus pakai header string dulu di sini. Oh. Nah, ini harus pakai header string dulu di sini biar bisa masuk dia. Kalau enggak nantinya biasanya suka ada error-error kayak gitu. Nah, coba aja diolah. Coba aja diolah. Harus kepo. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini fungsi ini bisa kita manfaatkan kalau misalkan kita bikin menu. Contoh misalkan gini. Nah, jangan ini deh. Contoh misalkan gini. Saya punya menu nih di sini. Ada 1 penjumlahan misalkan. 2 pengurangan. Kemudian ada strip ini kan. Nah, lalu di sini adalah pilih menu. Ini pilih menu, ini kan inputan. Pada saat misalkan user ketik angka 1, enter. Nah, nanti di sini dia ada pemanggilan fungsi dari penjumlahan. Nah, katakanlah fungsi penjumlahannya itu adalah add. Misalkan fungsinya itu adalah add. Untuk fungsi pengurangan adalah subtract ya. Atau min deh, biar nggak bingung, minus gitu. Nah, pada saat pilih 1, nah nanti akan muncul nih di sini, misalkan nilai nilai ke-1 berapa, kemudian nilai kedua berapa. Nilai ke-1-nya 2, nilai ke-2-nya 3, nanti pada saat dieksekusi, nah hasilnya atau 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, ini bisa kayak gini. Coba kita lihat. Tadi saya udah nyoba bikin bentuknya kayak gini nih. Nah, coba saya runnya. Nah, ini penjumlahan, pengurangan. Misalkan kita masukin 1. Nanti kan dia langsung ada pemanggilan fungsinya nanti di sini. Ini saya pakai switch case ya. Saya pakai switch case di sini. Masukkan nilai 1, misalkan 2. Masukkan nilai yang keduanya, misalkan 3. Pada saat dieksekusi akan muncul 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, fungsinya yang mana fungsinya? Fungsi yang ini nih, yang angka 5 ini. Tuh. Add nilai 1, nilai 2. Kalau misalkan fungsinya pengurangan gimana? Yang ini ya, atau kita jadi minus aja deh, biar nggak ribet. Add sama minus. Ini tinggal kita kopas aja nih, kita kopas. Biar simple. Kita masukin sini. Ini nil 1, nil 2 sama. Ya, nil 1, nil 2 sama. Yang beda kan cuma di sini doang tuh. Ya kan, A return A min B, kalau ini return A plus B tuh. Nah, cuma kita ganti ininya nih, jadi minus. Nah, minus. Coba kita run. Kita tes yang pengurangan. Nilai 1, 4. Nilai yang keduanya 1. Harusnya 3 hasilnya. Oh, sorry, ininya salah nih. Harusnya min. Nah, ulangi. Ininya 2, ininya 4, ininya 1. Nah, hasilnya 3. Kayak gitu. Jadi bisa dalam bentuk dimanfaatkan sama kita dalam bentuk menu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya mau ada acara keluar ini. Anak lagi sakit. Kalau ada pertanyaan nanti coba bikin latihan aja ya. Latihan ya. Latihan soal. Nah, saya mau gampang aja, gampang, nggak usah ribet-ribet. Nah, ini saya
Saya copy ya. Sorry, saya jelasin ini dulu bentar nih. Di sini sebelum apa namanya sebelum fungsi-fungsi atau di bawah header ya, di bawah file header di sini ada variabel. Nah ini tuh disebut variabel global ya. Ini disebut variabel global. Variabel global ini bisa diakses oleh fungsi ya, oleh fungsi baik itu fungsi yang dapat kita bikin ataupun fungsi utama. Jadi variabel global ini sifatnya luas, ya bisa diakses dimanapun. Tapi kalau misalkan variabel lokal itu nggak bisa diakses di tempat yang lain gitu. Misalkan di sini ada variabel lagi gitu, misalkan integer c misalkan. Nah ini si c ini nggak bisa diakses untuk di fungsi minus gitu. Jadi hanya bisa diakses di fungsi add. Misalkan return a plus b min c misalkan gitu. Ya. Nah ini si c yang di minus ini nggak bisa nih. Ini tuh nggak bisa C ini ya karena variabel C itu dia adanya di fungsi add gitu. Ini namanya variabel lokal ya, namanya variabel lokal. Kalau variabel global itu bisa diakses di manapun. Nah dia dideklarasikan di paling atas kayak gitu. Itu doang sih. Ini saya copy, ini saya kasih nih. Saya save. Nah, tolong teman-teman setelah ini bikin yang serupa ya, bikin yang menu misalkan untuk perhitungan luas bangun misalkan. Luas bangun datar. Lalu ada luas bangun ruang. Nah, di sini ada pilih menu. Pilih menu. Nah, pilih menu misalkan menunya 1 ya. Terus bawahnya set. Nah, kalau misalkan luas bangun datar, nanti di sini ada pilihan lagi. Di sini misalkan 1 luas segitiga. Lalu luas persegi 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti di sini ada pilih menu lagi. Pilih menu berapa nih, misalkan nomor 1. Nah, ya udah nanti dia masuk tuh ke luas segitiga. Misalkan masukkan alas berapa, kemudian masukkan tinggi berapa. Misalkan alasnya itu adalah 10, tingginya adalah 5. Berarti luas segitiga adalah berapa? 25 ya. Gitu. Oke, selesai sampai sini. Misalkan nih luas bangun datarnya nggak usah banyak-banyak. Misalkan segitiga dan persegi. Untuk yang bangun ruangnya misalkan bujur sangkar dan bola. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi pada saat user pilihnya 2, menu 2, nanti yang muncul ini ya. Volume, kalau ini volume ya. Volume bujur sangkar atau volume bola. Jadi pada saat pilihnya volume bola ya nanti panggillah fungsi untuk bola, untuk menghitung volume bola kayak gitu. Jadi bikin yang kayak gini, coba latihannya. Oke, bisa dipahami? Ini contohnya saya kasih nih. Saya share nanti di grup. Bisa dipahami? Saya? Oke deh, sip. Dicoba ya. Sampai jam 9. Sampai jam 9 dicoba, sok mangga. Nanti saya pindah pindah online dulu ke handphone. Ya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ya silahkan diskusi kita. Pokoknya jangan dulu keluar sampai jam 9, sampai beres. Sampai diskusi aja, oke? Bentar, ini saya save latihan fungsi. Ini fungsi. Saya share di grup ya, saya share di grup. Mana grup ITTS? Oh, ini dia. Nah, itu tuh.
sekalian saya kirim untuk persiapan untuk tugas akhir yang tadi. Silakan dilihat grupnya masing-masing ya, lalu dikerjakan latihannya. Oke. Siapa? Ya, saya leave dulu ya, ganti device.
Kalau ada yang udah boleh di-share nggak apa-apa.
Gimana nih? Ada yang udah beres belum? Ada yang udah beres belum? Udah 20 menit.
Yo, Mas Alex, mau dipresentasikan Mas Alex, coba di-share dong. Iya, izin share ya Pak. Ya, silakan Mas Alex, biar yang lain juga pada lihat, biar dapat inspirasi. Udah muncul Pak. Oke, Ya, ini source-nya. Jadi pertama bikin fungsi-fungsinya dulu untuk hitung luas segitiga, persegi, dan volumenya, volume kubus dan silinder. oke, Kemudian cetak header-nya, terus pilihan menu. Kemudian pakai switch case. Jadi kalau misalnya menu 1, ambilin lagi sub menunya. betul, Terus pakai switch case lagi betul. sesuai dengan sub menunya. Kalau misalnya 1 luas segitiga berarti minta input alas dan tinggi, terus kemudian nanti hitung luas segitiganya. Demikian juga dengan yang lain. Coba Diran. Misalnya kita pilih sub menu 2, masukkan panjang 10, lebar 15. Ini hasilnya Pak. Oke, sip. Satu. Oke, jadi di dalam switch ada switch lagi ya. Ya. Nested switch bersarang. Oke deh, sip. Nah, sekarang gini. Oke, ini udah oke ya, udah bisa. Masih temen yang lain juga ada yang udah lagi belum teman yang lain? Belum kayaknya ya, yang lain ya. Saya yakin sih pasti bentuknya nggak akan sama persis kayak gitu. Saya yakin itu. Saya juga kalau misalkan saya bikin sendiri ya bentuk dengan output yang sama, pasti caranya akan berbeda gitu loh. Pasti caranya akan berbeda. Entah itu dari penempatan variabel ya, penggunaan parameter kayak gitu. Nah, sekarang gini, untuk yang sudah selesai itu seperti Mas Alex, saya pengen ada penambahan 1 aja. Tapi simpel penambahannya itu apa? Jadi setelah selesai pemanggilan fungsi ya, misalkan kita pilihnya untuk menghitung volume gitu ya, misalkan menghitung volume bola misalkan. Nah, setelah nilainya keluar, nah nanti di situ akan ada muncul pilihan pengulangan. Jadi nanti akan ada pilihan apakah Anda akan mengulangi atau tidak gitu loh. Nah, kalau misalkan mengulangi, nanti akan looping ke atas gitu. Jadi ke menu yang paling atas, jadi muncul lagi tuh menu utamanya. Kayak gitu, paham nggak? Paham ya? Iya, paham Pak. Gitu. Jadi ada penambahan sedikit dan looping ya, untuk pemberian looping yang mana setelah menu paling akhir, setelah keluar hasilnya dari fungsi yang kita panggil, itu nanti akan ditawarkan kepada user apakah akan diulangi lagi atau tidak gitu. Kalau misalkan diulangi lagi, nanti looping ke yang paling atas. Nah, itu terserah, silakan teknisnya. Mau menggunakan while do, mau menggunakan do while gitu ya, terserah, bebas gitu. Kreasi aja. Nanti hasilnya, nah ini nih. Kalau misalkan jam 9 belum beres, itu di-upload ke e-learning gitu. Atau kita jadiin tugas aja gitu, yang ini. Jadikan tugas aja ya. Yang punya, oke deh, itu aja deh. Apa? Yang punya Mas Alex sudah oke tuh, cuma tinggal tambahin untuk pengulangannya aja. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum, dibikin dulu. Kalau misalnya udah, tambahin itu untuk pengulangan. Nah, nanti hasilnya di-upload di e-learning. Ya, nanti saya bikin activity-nya untuk assignment di pertemuan yang ke berapa sekarang? Yang ke-9. Gitu. Ya, kita cukupkan aja untuk pertemuan ke-9 kita sekarang ya. Jadi silakan lanjutkan untuk tugasnya di tempat masing-masing. Seperti itu.
Jangan lupa persiapkan untuk nama kelompok, ya, nama kelompok yang akan yang akan dibuat tugas akhir nanti di inventarisir oleh Mas Gali, seperti itu. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Nggak ada, Pak. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan ya untuk pertemuan kita yang ke-9, pertemuan perdana setelah UTS. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ya, banyak salah dari kata maupun yang lainnya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, Pak. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.